kita akan kupas untuk alam dulu. Alam di tahun 2026. Alam Indonesia 2026. Tanggul dari Jebol. yang di atas dari lautan itu akan jebol. Ya, ini kita bahas untuk alam dulu ya. Alam. Dan masih ada longsor. Longsor masih gitu. Ya, longsor saya lihat di situ masih. Kenaikan dari air laut. Oh, laut mulai naik airnya gitu. Ya. Dan 10% dari daratan akan ditutupi lautan. Wow. Dan tsunami pun masih ada di tahun 2026. Tsunami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk tahun 2026. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Kimacan. Ya. Kimacan tahun 2026 menghitung hari nggih Ki ya. Ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan supaya kita lebih waspada? Ya. 2026 Ki. Sebentar lagi kita memasuki di tahun 2026 dan meninggalkan tahun 2025. Terima kasih atas tahun 2025 yang mana diberikan kesehatan yang berlimpah pada kita. Amin. Ya, kelancaran rezeki, Amin. keselamatan, dan Amin. kebahagiaan di tahun 2025. Ambil sisi positif dari tahun 2025, yang negatif kita ambil pelajaran. Betul. Ya, karena kita masih berjuang di tahun 2026. Nanti akan coba ya, saya akan mencoba untuk menerawang untuk tahun 2026. Ya. Tapi apapun yang terbuka dari kartu ini, baik dia bagus ataupun jelek ya, jangan ditakuti. Ya. Karena tujuan saya di sini adalah bukan menakuti, tapi mengungkap sehingga kita tidak salah langkah. Betul. Ya, kita bisa ambil langkah baik, menghindari langkah buruk. Ya. Sebagai rambu-rambu apa saja yang akan terjadi. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana lebih bijak untuk mengambil atau meresap dan menonton video ini. Betul. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Ya. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin, ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Diberikan pembersihan Amin. untuk energi-energi negatif yang ada dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dan dimasukkan kembali energi-energi positif Alhamdulillah. untuk tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana dijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, saya akan menerobos dimensi portal, melihat dimensi ke depan untuk 2026. Ya, harapan saya ya, Indonesia baik-baik saja. Karena apa? Karena saya pun masih tinggal di Indonesia. Keluarga-keluarga saya ada di Indonesia. Betul. Harapan saya ingin baik-baik saja Indonesia. Tapi apabila di kartu terlihat buruk, ya kita harus waspada. Waspada. Ya, jangan pernah ditakuti.
Karena segala sesuatu, takdir buruk, takdir baik itu akan kita lewati. Dan harapan saya, Indonesia baik-baik saja. Semoga saja, amin amin ya robbal alamin. Indonesia semoga baik-baik saja. Nah ini tadi ya Rek ya, Kimacan akan membongkarnya, melihat melalui kartu-kartu. Tidak hanya dari kartu, karena penglihatannya Kimacan ini dari visionnya, dari pendengaran, baik itu instruksi dari kartu, bahkan kitab Prabu juga dilakukan untuk bisa memberikan informasi ya Rek ya, agar apa? Agar akurat. Nah untuk tahun 2026 apa yang nanti terlihat seperti yang tadi Kimacan bilang, jika itu positif ya digunakan sebagai penyemangat ya Rek ya, tapi kalau yang tidak baik ya digunakan sebagai waspada, karena ramalannya Kimacan ini kan untuk rambu-rambu ya. Kalau kalian berpikir bahwa spiritual hanya bisa mendoakan yang buruk-buruk saja, bukan mendoakan yang buruk-buruk, itu kalau persepsinya kalian seperti itu ya terserah. Tapi kan kembali lagi, penglihatan ini sebagai rambu-rambu sebenarnya ya, agar apa? Agar kita lebih mawas diri, agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil sesuatu hal. Kalau sudah diberikan informasi yang tidak baik ya kita lebih waspada gitu loh, supaya tidak mendapatkan ketidakbaikan ya. Monggo Kiki. Ya, seperti biasa sebelum saya menerawang ya, saya gunakan parfum Aura ya, parfum jagat semesta. Ya, hari ini saya gunakan yang warna biru ya. Kiki ya. Yang mana biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas, bekerja layaknya seperti kalian beraktivitas ya. Bertemu orang banyak, saya gunakan ya. Parfum Aura. Untuk apa ini? Untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Karena manusia tanpa disadari, mereka dihinggapi atau dipengaruhi atau dikendalikan dari energi negatif. Ya, makanya fungsi dari parfum jagat semesta ini untuk membersihkan. Betul. Ya, ingat ya, apabila kalian sudah dikuasai namanya energi negatif, ya, dampak efek yang akan kamu dapatkan yaitu permasalahan. Belum satu permasalahan selesai, kok timbul lagi permasalahan baru, kesialan, ya, rumah tangga hancur, jodoh jauh. Rezeki seret, itu artinya tubuh kalian sedang dikuasai energi negatif. Tapi tidak semua orang ingin diselamatkan ya, dan tidak semua orang juga ingin diberikan jalur baik. Saking banyaknya energi negatif dalam tubuhnya. Karena energi negatif bisa menular loh itu. Betul. Ya, tanpa kalian sadari, kalian bertemu dengan orang, kalian lihat, wah, tingkah lakunya keren juga nih. Nah, padahal itu negatif tingkah lakunya, kalian ikuti ke kehidupan sehari-hari kalian, sehingga mendapatkan permasalahan. Itulah maksudnya. Ya, tapi kebanyakan orang-orang yang sudah dikuasai energi negatif pasti mereka beralibi, musyrik, nggak usah percaya seperti itu. Nah itu tapi dia kehidupannya hancur lebur. Nah ini tadi ya, kalau kalian mau menganggap hal seperti apa ya pilihan. Kalau ingin awet muda, bercahaya ya, kencang wajahnya, inilah rahasia dari dulu. Wajah ini ya hanya terlihat seperti air biasa, tapi dalamnya ada tetesan mustika ratu pantai selatan. Kidul kira ya. Ini kinyis-kinyise Mas Jawir iki ya. Usia setengah abad loh. Kalau kalian menonton di Pintu Misteri, coba entah lihatan ya. Mas Jawir lah gitu-gitu aja ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya toh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tambah kinclong, karena semakin sering menggunakan banyu mustika itu semakin menyerap energi positifnya gitu. Geki ya, kerut-kerutnya hilang loh ya. Alhamdulillah ya. Kita akan lihat, kita akan menerobos dimensi portal. Bagaimanakah perjalanan kita, alam Indonesia, ekonomi Indonesia, dunia artis dan rakyat ya. 2026 harapan besar kita akan jauh lebih baik lagi. Amin ya. Dan Indonesia cemerlang. Amin ya Allah. Ekonomi makmur. Amin ya, itu harapan saya. Kita lihat.
Bagaimana di Kartini? Baik, Kita akan kupas untuk alam dulu. alam di tahun 2026. Alam Indonesia untuk 2026. Satu laki-laki yang rakus dengan kekuasaan, Astagfirullah. dengan uang. Ya, tapi kembali sebelum saya masuk lebih dalam tentang kartu tarot ini, 2025 menurut semesta itu adalah tahun karma. Dan 2026 semesta mengatakan 20 adalah rasa dan 26 adalah kesadaran. Kesadaran. Yang mana di tahun 2026 banyak orang-orang yang memasukin dunia kesadaran, rasa kesadaran. Ya, semoga di tahun 2026 ini banyak orang-orang yang bertobat, bersadar. Ya, tapi biasanya orang-orang kebanyakan sudah melakukan itu baru sadar terakhir. Telat. Ya. Nah, jadi kita di 2026 masuk di rasa kesadaran. Yang kemarin lupa diri, akhirnya 2026 sadar. Oh iya gitu ya. Setelah apa? Sadar itu biasanya setelah musibah itu datang. Setelah Manusia seperti itu harus dijedorkan dulu dari suatu masalah, baru dia sadar. Gak bisa. Dia udah happy di atas sana, lalu tiba-tiba sadar. nggak kayak gitu konsepnya. Kecil harapan. Bisa sadar. Ya, untuk mendapatkan dunia kesadaran ini, mereka akan mendapatkan suatu Kejadian dulu. Kejadian yang tidak baik. Ya, kita langsung ke alam. Alam. Sosok laki-laki yang tamak, yang rakus, yang gila-gila kekuasaan dan gila-gila uang. Dan akhirnya ya 2026 mengambil semua sumber daya alam, menghabisi semuanya, sehingga alam murka. Gara-gara lelaki tamak nih Kiki. Ya, banyak sekali para oknum-oknum berdasi yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tidak memikirkan dampak positif yang mereka kerjakan, akhirnya alam murka. Ya, sehingga orang-orang yang tak bersalah menjadi korban. Ya. Kenapa oknum tak bersalah menjadi korban dari keserakahan manusia berdasi tamak nih? Iya, orang-orang yang tidak bersalah kenapa jadi korban Kimacan? Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan kejahatan seperti mereka, karena mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tidak peduli. Ya, karena tidak peduli. Jadi kenapa kok baru sekarang nanti yang akan terjadi bencana besar di tahun 2026? Ketidakpedulian dengan para rakyat dengan lingkungan ini, dengan alam. Sebenarnya alam semesta sudah nahan-nahan itu, sedang menahan, yang mana sebenarnya di tahun 2023-2024 itu udah bencana besar sebenarnya. Tapi ditahan-tahan, ingin melihat gimana perjuangan dari rakyat itu, kepeduliannya untuk membela dan menjaga alam. Tapi dari satu sisi oknum-oknum yang rakus, yang berdasi tersebut ya leluasa untuk mengambil kerakusannya, mengorbankan hutan, mengorbankan gunung, mengorbankan lautan. Tapi para si korban ini, ya, atau si rakyat ini, warga sekitaran juga diam tidak aja. peduli. Harusnya kalian bersatu padu. Walaupun aparat-aparat desa ini pro dengan si oknum-oknum berdasi babat, ya, tapi itu tadi tidak ada kepedulian. Akhirnya terkena dampak. 2026
masih kita akan lewati yang namanya gunung meletus Masih gunung meletus. yang akan membelah suatu pulau, Kon. akan terbagi menjadi dua, Astaga. Tuh. yang mana kita akan hadapi di tahun 2026. Jakarta akan sudah waktunya daerah Bagian tanggul-tanggul sana ya, itu daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur itu akan tenggelam ya. Tanggul dari Jebol. yang di atas dari lautan itu akan jebol ya. Jadi kita bahas untuk alam dulu ya. Alam. Dan masih ada longsor Masih gitu. ya. Longsor saya lihat di situ masih. Dan mulai kenaikan dari air laut Oh, laut mulai naik airnya gitu. ya. Dan 10% dari daratan akan menutupi ditutupi lautan. 10%. 10% dari Indonesia Tuh. ya. Yang jarang kita lihat adalah angin tornado yang begitu kencang yang biasanya kita lihat di Cina. Oke. Akan terjadi di Indonesia. Terjadi Angin topan. Ya. Wow. Dan tsunami pun masih ada di tahun 2026. Tsunami semua daerah atau hanya beberapa ya. Tapi dahsyatnya 2026 ini sangat membuat negara kita berantakan ya. Titik puncak murkah dari alam semesta yang akhirnya mereka memperbaiki dirinya sendiri. Banyak lahan-lahan juga tertimbun dengan tanah dan lumpur. Perkampungan juga beberapa. Ya, seperti itu ya. Pokoknya 2026 ya, semoga kita semua selamat dalam murkahnya alam semesta, yang mana alam semesta sudah mulai muak dengan kita. Yang mana yang satu ada yang rakus, yang satu yang satu itu tidak peduli, yang satunya menutupi kerakusan ya. Oknum-oknum aparat juga. Wah, ini Ki Macan mohon maaf ya, ternyata untuk tahun 2026 untuk alam kita masih dihadapkan dengan murkanya alam semesta Ki ya. Nah ini Ki Macan sebelum-sebelumnya kan Ki Macan sudah berpesan gitu loh bahwa kita harus peduli, ayo sebelum terlambat. Berarti di tahun 2026 apakah nasihat yang sudah kita berikan itu tidak mereka lakukan nih Ki? Tidak. Ya, tidak usah nangis ya. Tidak. Ya. Karena mereka menganggap ya sudahlah, orang nggak di lahan saya kok. Gitu. Ya sudahlah, orang nggak ganggu rumah saya kok. Salah. Menganggap itu tanggung jawab dari pemerintah daerah, padahal menjaga alam itu kan kewajiban semuanya Geki ya. Bersatu padulah untuk menjaga lingkungan kalian, daerah masing-masing. Karena pada saat alam murka pasti kalian kena semuanya. Betul. Ya, ada mobil ngangkat pasir, angkat apa segala macam, tahan. Ya, cegat, kumpulkan. Ya, karena resiko yang besar yang kita dapat adalah bencana tersebut. Waduh. Di 2026 semesta sudah memberikan gambaran, dampaknya seperti apa, dan bukti-bukti dari alam semesta pun sudah jelas. Ditunjukkan. Karena apa? Karena penebangan hutan Itu. dan gundul. Nah ini, Ki, ini menarik kalau untuk yang gunung meletus. Mohon maaf, mau diujurin nih Ki ya. Ayolah Rek, aku nggak ngerti juga ya. Kita nggak kurang-kurang Mas Jawir, terutama Ki Macan pun juga nggak kurang-kurang untuk menasihati ayo bersatu padu. Tapi kalau seandainya spiritual menjelaskan untuk bersatu padu, kalian hanya menyepelekan, terus kemudian kalian nonton ramalan Ki Macan 2026, kemudian kalian bilang spiritual hanya mendoakan yang tidak baik. Kalian sehat nggak sih otaknya? Yang mengatakan hanya mendoakan yang tidak baik, diajak untuk melawan para mereka untuk supaya nggak nambang ilegal, supaya aman hutan gunung,
Jadi Disepelekan. apabila kalian dari warga-warga tersebut tidak ada dukungan dari aparat-aparat desa, Tuh. buatlah satu perkumpulan paguyuban gitu, perkumpulan adat dari menjaga. wilayah kalian untuk menjaga itu. Karena pada saat dulu itu yang bisa mengendalikan itu semuanya yaitu suku adat, Desa adat gitu biasanya Ki yang menjaganya ya. Ini kalian harus lihat juga itu Kalimantan Selatan itu loh, udah aduh ya Allah. Gundul. Dah nggak tahu dah itu nanti. Kalau untuk yang Gunung Meletus bagaimana nih Kiki? Ya, Gunung Meletus itu inisial S. Aduh ya Allah. Ya, Yes. dia akan membelah dua daerah Jawa. Nah benar ini. Ya, itu akan setelah dia kontraksi, puas ada jalur kontraksi lainnya. Ya Allah, ya iya wis dibilangin kemarin itu. Ya. Alah, lah. Ya. Waduh. Alam sudah cukup sepertinya ya. Ya. Wah, ini kalau untuk mohon maaf daratan yang akan menutup 10%. Ini berarti semua dunia atau hanya di Indonesia saja nih Kiki? Sebenarnya yang lebih parah ya Indonesia. Indonesia yang lebih parah. Kenapa? Kok Indonesia yang lebih parah Ki Macan? Kan banyak tuh daerah-daerah lain. Indonesia diberikan anugerah oleh Tuhan, semua ada sumber daya alamnya di sana. Baik nikel, timah, batu bara, emas, semua diberikan anugerah terbesar oleh Tuhan daripada negara-negara lain. Tapi Semuanya ada di Indonesia. Tapi di balik tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan supaya rakyatnya makmur, tapi dikeruk oleh oknum-oknum tersebut sehingga kemurkaan lebih banyak di Indonesia daripada di negara-negara lain. wah berarti 10% daratan di Indonesia akan hilang. Ya, dari pemanasan global nanti. Mulai dari pemanasan global. Ada beberapa di negara-negara luar juga di sana mendapatkan dampaknya, tapi tidak separah di Indonesia. Tidak seperti di Indonesia. Tidak seperti di Indonesia. Waduh, ini tadi menarik nih Kiki Macan. Kali Macan bilang kelimpungannya sebuah negara karena bencana yang akan terjadi di tahun 2026. Kelimpungan negara karena banyaknya bencana. Iya. Itu kita akan masuk di Indonesia. Di Indonesianya nanti Pak. Ya, oke. Kita akan lihat di Indonesia atau pemerintah atau negara di 2026. Indonesia 2026. Ya. Di sini seorang laki-laki yang sedang memerangin gagak dan seorang wanita dikelilingin para daun-daun. Daun-daun itu adalah suatu organisasi. Ya. Indonesia 2026 yang pernah saya bilang akan terjadi yang namanya perang antara rakyat dan pemerintah. Ya, itu akan terjadi. Sudah bencana, perang pun iya. Ya seperti di di bulan kemarin Agustus ini lebih parah. Ya karena sudah tidak bisa ditoleransi lagi para oknum-oknum berdasi ini. Betul, yang merusak. Yang mana ini akan perang. Ya. Rakyat ugal-ugalan dan di otak dari rakyat itu adalah Nepal. Betul. Nah, jadi di sini yang saya lihat ya, kebakaran besar yang akan disiapkan oleh orang-orang di luar sana. Ada bom bunuh diri di dalam suatu gedung besar. Ya. Pertikaian gelap. Itu terjadi pada saat malam hari. Ya. Ledakan besar. Wow. Dan gedung besar itu nyaris habis. Disitulah rakyat sudah mulai muak dengan adanya sebuah pemerintahan
yang ya, mengatasnamakan rakyat. mengataskan rakyat, tapi enggak tidak rakyat. ada rakyat-rakyatnya. Dan juga di situ banyak yang dibakar ya, tapi lebih ke mobil-mobil pemerintahan. Nah, disitulah juga para oligarki Iya. masuk menyusup. Oh, di kericuhan niku Ya, jadi ada satu sisi itu ada pergerakan rakyat, ada satu sisi lain itu ada pergerakan oligarki. oligarki yang masuk. Itu beda tipis sekali. Ngoten. Tapi yang lebih cenderung intinya ke suatu bangunan besar yang terbakar itu. Ngoten Ki. Dan setelah ada kejadian seperti tersebut, ada 4 atau 5 ya orang ternama yang meninggal. Satu, dua wanita, Dua wanita. tiga ini laki-laki ya, yang terkenal sekali Ngoten Ki. ya di dunia politik ya. Itu Dua wanita, tiga ya, laki-laki. dan mereka memang jadi Target. sumber target dari masyarakat. Dan sempat ekonomi goyang selama 5-6 hari ke depan. Oh, ekonomi goyang 5-6 hari. Ya, 5-6 hari ke depan akan Oke. goyang. Kemudian Ki. Dari situ ada beberapa Reformasi, revolusi juga. gerak cepat dari negara Ki. untuk merubah semuanya. Betul. Dan benar-benar ini rakyat sudah emosi dan muak kepada orang-orang Pemerintah. tersebut, Orang-orang termasuk pemerintah. Nggih. keadilan. Betul. Keadilan yang saat ini hukum yang berlaku di Indonesia ini sangat diragukan, dan itu ada beberapa hakim yang sedang diincar juga karena jual beli kasus Tuh. ya, Ya. dan ada beberapa tahanan jebol Oh, tahanan lepas. Jebol. ya. Wow. Kemudian Ini bukan diprovokatori, karena benar ini dari gerakan manusia, dari rakyat. dari rakyat untuk memperjuangkan. Mereka mempunyai simbol yang mana terlanjur hancur sekalian lah. Oh, ya Allah, Ki. Tuh yang Ya. membuat rakyat Udah hancur aja sekalian. ya, Nah, gitu ya, Ki. itu yang membuat mereka Semakin ya udahlah gitu, karena kita udah hancur, ngapain lagi, kita hancurkan aja sekalian. Setidaknya kita target kita untuk para pemerintah yang nggak NKRI ini Ki ya. Wow. dan kita akan lihat apakah ada korupsi besar ya. Ada 2 laki-laki korupsi terbesar yang dilindungi oleh oligarki, itu akan ketangkap. Oh, korupsi besar yang dilindungi oligarki. Itu. Kasusnya apa nih, Kiki? Banyak kasusnya. Kasusnya banyak. Ini berapa orang nih, Kiki? Itu 2 orang. Dua orang pentolan. pentolan besarnya. Ya. Wow. Yang sempat data-data kemarin dihapus, ternyata ada backupan. Oh, yang Teradron. Ya. Ayo. Teradron itu yang membakar siapa, dan itu menyembunyikan Karena si pemiliknya, si owner ya, saya nggak apa-apa, saya bersedia, saya ditangkap karena mengorbankan 22 orang yang terbakar di sana. Ya, saya nggak apa-apa. Tapi untuk tujuannya ini saya udah tahu. Tapi bagi pemerintah negara kalau ingin mendapatkan datanya, Nggih. ada backupannya. Ada backupannya. Oh, si Teradron itu. Betul. Nah, oke. Baik. Wow. Gimana? Korupsi masih berjalan seperti 2025, masih terus
ya. Pemberantasannya. Terus Ki Macan untuk yang undang-undang perampasan aset koruptor gimana? Bagaimana? Setelah aksi kejadian itu. Oh wah, benar-benar dirompak semuanya nih Kiki ya. Di saat itu barulah kenapa itu kalian bisa menyimpulkan sendiri. Kenapa baru bisa nanti di sini karena kenapa nih nanti Ki ya. Gimana ini sangat menarik sekali. Karena banyak masyarakat tuh udah mulai peduli. Karena itu tadi. Ayo Rek, Rasa kesadaran mereka. Kita harus Udah mulai peduli. peduli. Kenapa nggak dari dulu kita peduli yo Ki yo. Ya, peduli untuk negara ini, peduliin untuk alam semesta. Alam semesta gitu nggak Ki ya, Masya Allah. Semua itu tergantung pada kita sebagai rakyat. Betul, rakyat. Jadi rakyat jangan Nasib buta. kita itu ada di tangan kita dan nasib negara ini ada di tangan kita. Betul. Ayo ya, kita bersuara bergandengan tangan. Kita memberantas yang tidak benar gitu nggak Ki ya. Ya, keadilan sudah mulai goyang. Betul. Ya Allah. Ki, mohon maaf, ini untuk yang aksi sebuah bunuh diri. Ini untuk aksi bom bunuh diri ini, mohon maaf karena kita kan perlu melihat di kejadian-kejadian sebelumnya. Aksi bom bunuh diri ini kan karena sebuah hasutan atau ini kira-kira aksi ini dari oligarki atau bagaimana nih Kiki? Dari orang-orang yang saya harus halus ini. Alah, Orang-orang masih yang kena doktrin. Ya, fanatik. Masih kena doktrin dan ya ampun ini tadi berarti masih aksi bom bunuh diri ini tidak murni karena tidak murni karena perjuangan. Bukan. Karena doktrin dari seseorang atau instansi. Ya, tapi langsung masyarakat seperti pembuka gerbang itu. Baik ya, kita ikutin permainan dari alam semesta ngoten Geki ya. Wah, untuk pemerintahan masih ada yang tanyakan. Untuk pemerintahannya nih Kiki macam banyak kabinet gonta-ganti sampai nanti akan ada lagi menuju ke 2026. Wah, ini kira-kira mohon maaf untuk 2020 apakah ada jeda bulannya nih Kiki kira-kiranya aksi yang ini laki-laki yang sedang memilih cawan, ya, semesta yang sedang memilih bulan-bulannya nanti, ya, tapi bulan genap. Genap masih sama seperti yang Kimacan bilang kemarin Kiki ya. Wow, ya ini ya semua sudah direncanakan semesta Kiki. Semesta merencanakan alam dengan murkanya. Semesta mengatur emosional dari manusia untuk membabat sama manusia itu. Betul. Nah ini tadi Kimacan mohon maaf ya. Ini untuk cara alam semesta melalui gerakan Indonesia 2026.